para senior yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu dan para konsulen. Terima kasih kepada PT AstraZeneca yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Dalam 20 menit ke depan saya diberikan tugas untuk memberikan paparan mengenai neoadjuvan dan adjuvan pada early lung cancer dengan EGFR mutasi positif. Pada saya ini adalah yang wild type. Ini adalah disclaimer. Kemudian beberapa hal yang kita bicarakan adalah unfinished business in the early stage. Jadi sampai sekarang walaupun early stage kemudian direseksi, tetapi kok juga angka relapsnya tinggi, jadi masih belum menggembirakan. Kemudian the challenge of the patient journey pada pasien-pasien yang early stage. Kemudian keuntungan dari memberikan adjuvan dan neoadjuvan. Kemudian rasionalnya dari pemberian kombinasi imunoterapi dan kemoterapi, saya kira juga sudah sering kita berikan, tetapi khusus untuk adjuvan dan neoadjuvan. Kita akan mereview IGN study. Kalau tadi Dr. Arif mereview Flauran, kita mereview pivotal study yang mengkonfirmasi adanya benefit ketika pasien-pasien early stage diberikan neoadjuvan dan adjuvan. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa secara SOP maka pasien-pasien yang resectable yaitu stadium 1 sampai stadium 3A yang N-nya masih belum N2 kita operasi, tetapi ternyata dalam perjalanannya survival rate-nya tinggi termasuk ya, jadi stadium 1A 61,7 sedangkan stadium 2B 43 ya. Stadium 3A tentunya lebih lebih rendah lagi. Yang semula kita pikir bahwa setelah dioperasi sudah beres, tetapi ternyata belum beres. Dan saya ingat betul Robin mengatakan kalau dalam 5 tahun belum beres itu ya berarti belum beres. Kalau sudah lepas dari 5 tahun itu sudah agak lumayan. Tapi dalam praktek beberapa 5-10 tahun itu masih terjadi relapse juga. Oleh karena itu maka harus ada sesuatu untuk meningkatkan survival dan untuk menurunkan atau memperpanjang angka survival. Dikatakan bahwa memberikan adjuvan platinum doublet setelah operasi atau memberikan neoadjuvan sebelum operasi ini akan memperbaiki situasi seperti itu. Dan ternyata nanti kita lihat bersama IGN study yang kita takut-takut jangan-jangan kalau diberi neoadjuvan tambah nggak bisa dioperasi atau tambah dia progres tidak layak lagi untuk dioperasi seperti itu. Nah, ini adalah angka di global, dikatakan bahwa sepertiga pasien yang ditemukan itu adalah resectable. Kalau di Surabaya sendiri nggak sampai sepertiga ya, mungkin cuma 15% ya, dikatakan seperti itu. Angkanya secara global yang resectable itu 22%. Di Sutomo sendiri hanya sekitar 10% ya, jadi 10% atau mungkin kurang, yang 75% adalah yang unresectable. Nah, kita ketahui bersama bahwa data mengatakan bahwa 5-year survival rate akan semakin meningkat ketika stadiumnya lebih tinggi. Kalau stadium 1A 92%. Oleh karena itu stadium 1A di sini tidak termasuk, yang masuk adalah mulai dari stadium 1B sampai dengan stadium 3A seperti itu. Nah, ketika pasien ini kita lakukan surgery, kemudian kita berikan adjuvan yaitu kemoterapi ataupun radioterapi, ternyata juga 50-60%-nya juga akan terjadi relapse, jadi reoccur lagi. Dan hanya sekitar separuhnya yang masih bertahan selama 5 tahun. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu strategi untuk memperbaiki situasi sehingga disease free survival ini menjadi lebih baik. Slide ini menunjukkan recurrency rate ya hampir 50% untuk 1B, kemudian 2A ini juga stadium 2 ini malah lebih dari 50%, dan stadium 3 yang kita sudah capek-capek operasi ternyata angkanya juga di atas 75%. Nah,
ketika kita menemukan pasien-pasien yang resectable, maka karena kasusnya jarang dan kita juga tidak mau kecolongan tuh untuk melihat apakah betul ini resectable, maka biasanya kita lakukan MDT dulu. Beberapa pasien itu kiriman dari CT scan seolah-olah itu resectable, tetapi ketika saya pinjam CD-nya dan saya baca kembali, kita baca bersama-sama, ternyata biasanya stadiumnya sudah lewat, dan lewatnya kebanyakan adalah masalah N ya, seperti itu. Sehingga MDT diperlukan untuk menetapkan apakah pasien ini resectable dan unresectable. Dan sesuai SOP saat ini tidak langsung dioperasi karena memang survival akan menjadi lebih baik, maka dilakukan pemberian neoadjuvan kemoterapi. Radioterapi seharusnya bisa, tapi angka tunggunya dan riwehnya radioterapi ini sulit sehingga kita berikan neoadjuvan 4 seri. Selanjutnya kita lakukan operasi, dan setelah operasi kita juga diharuskan untuk melakukan staging kembali berdasarkan pathological staging. Teman-teman dari bedah TKV biasanya mengambil beberapa note, tempat-tempat note, kemudian dicek apakah memang betul-betul pre-op sama post-op itu hasilnya tetap ya. Kemudian dilakukan adjuvan kemoterapi, kemudian atau yang tidak dilakukan. Yang tidak dilakukan itu adalah stadium 1A. Nah, ini adalah milestone. Jadi sebetulnya sudah lama urusan adjuvan ini tadi, karena ya itu tadi ternyata juga rekarensinya tinggi. Sejak tahun 2004 IALT study ini memberikan adjuvan cisplatin ternyata memperbaiki situasi. Kemudian 2008 LASE meta-analisis juga mengestabliskan bahwa ternyata pemberian adjuvan akan memperbaiki situasi dan sebagainya, sampai dengan Pacific Study mungkin yang kemarin dibicarakan pada pasien-pasien stadium 3 di mana pada fase konsolidasi sebelumnya dibiarkan saja, tetapi ternyata ketika kita maintenance dengan imunoterapi ini hasilnya lebih baik. Kemudian ada pemberian adjuvan terapi dengan osimertinib, ini akan memperbaiki situasi. Studi-studi yang lain dengan company yang berbeda atau dengan agent imunoterapi yang berbeda, ada Empower 010, ada First Study, Checkmate. Keuntungan yang diperoleh ketika kita memberikan adjuvan itu ternyata akan memperbaiki mikrometastasis. Jadi sebelum dioperasi mikrometastasisnya diperbaiki, kemudian juga dapat memprevent terjadinya rekarensi. Jadi rekarensinya diperlama, atau kalau bisa ya lebih dari 5 tahun seperti itu.